Hai kawan pajak, berjumpa lagi dengan podcast KPP Pratama Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulik mengenai bagaimana pertama kali kita akan login Cortex. Nah, sebelum kita memulai, perkenalkan saya Retno Widianingrum yang akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Nah, telah hadir bersama kita semua di sini, Pak Hardi. Ya. Selamat datang Pak Hardi, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kawan pajak, jadi kita sekarang sudah hampir di penghujung tahun 2025. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, mulai tahun ini DJP telah mengimplementasikan sistem baru yaitu yang bernama Cortex. Nah, mungkin kawan pajak sudah ada yang pernah mengakses Cortex sebelumnya, tapi mungkin juga sebagian besar atau sebagian yang lain mungkin belum pernah mengakses Cortex. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik mengenai Cortex. Iya, nah, coba membahas tentang Cortex nih ya. Betul sekali. Nah, mungkin bisa kita mulai spill dulu nih Pak Hardi, apa sih itu Cortex? Oke, baik Kak Retno, baik kawan pajak, semoga semua dalam keadaan sehat ya tentunya ya. Amin, baik. amin. Sebagaimana kita ketahui bahwa DJP sejak 1 Januari 2025 mengimplementasikan sistem administrasi yang baru. Sistem inti ini sebutannya adalah Cortex nih, inti dari sistem administrasi perpajakan. Cortex ini menggantikan sistem administrasi lama seperti DJP online, kemudian ada e-faktur ya, e-faktur desktop atau e-faktur web based, kemudian ada Enova dari sisi DJP, ada juga SIDJP namanya. Nah, semua itu digantikan cukup satu nih Kak, nih yang kita sebut Cortex ini. Gitu, Kak. Baik. Berarti di Cortex ini hanya untuk mulai tahun pajak 2025 begitu Pak Hardi? Iya, betul. Jadi mulai tahun pajak 2025 semua pemenuhan hak dan kewajiban oleh wajib pajak bahkan dari sisi DJP juga sudah menggunakan Cortex. Gitu. Oke, baik. Berarti kita melihat dari tahun pajaknya begitu Pak Hardi ya? Iya, betul. Bukan dari kapan sih kita melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya? Iya, betul. Jadi contohnya kalau kawan pajak ternyata ada lupa nih, ternyata belum lapor SPT 2024 dan sebelumnya itu masih menggunakan sistem lama di DJP online. Oke, baik. Berarti perlu dicatat kawan pajak ya. Jadi untuk Cortex ini hanya tahun pajak 2020. Mulai tahun pajak 2025. Oke, baik. Nah, kemudian kalau Cortex ini, Pak Hardi, bentuknya apakah aplikasi atau seperti apa? Jadi, rekan pajak, Cortex ini berbasisnya web. Ya, seperti ya kita kalau mau buka web faktur ya, saat kawan pajak melaporkan PPN atau di DJP online. Bentuknya bukan aplikasi, jadi tidak perlu download dulu kemudian install. Jadi karena berbentuk web, datanya pun semuanya ada di DJP, bukan di masing-masing wajib pajak, gitu Kak. Oke, baik. Jadi hanya berbentuk website dan semua datanya tersimpan di situ, tidak perlu khawatir hilang, begitu ya Pak ya? Kalau dulu kan udah install, rusak nih device-nya kan, entah laptop, entah PC-nya, bingung nih datanya kemarin gimana. Nah, sekarang datanya terpusat di DJP nih Kak. Oke, baik. Berarti karena Cortex ini berbentuk website. Begitu Pak Hardi, berarti kawan pajak hanya cukup dengan menyiapkan perangkat komputer, begitu ya? Ya, bisa komputer, bisa laptop, bisa bahkan di HP juga bisa Di sebenarnya. HP juga bisa. Oke, kawan pajak. Dan jangan lupa koneksi internetnya. Ya jelas, karena kan bentuknya web, jadi memerlukan koneksi di luar perangkat ini. Iya, oke, baik. Jadi cukup mudah kawan pajak ya, hanya dengan menyiapkan perangkat dan juga koneksi internet langsung bisa mengakses Cortex. Nah, sekarang laman Cortex ini apa Pak Ardi? Nah, laman Cortex ini
oleh di DJP disediakan kalau alamatnya URL-nya https //cortexdjp.pajak.go.id. Oke, cortexdjp.pajak.go.id. Oke, setelah kita akses Cortex tersebut, lalu bagaimana supaya kita dapat menggunakan Cortex ini, Bapak? Oke, baik. Jadi kawan pajak kalau pengen mengakses Cortex tadi buka, tentunya ada perangkat, ada koneksi internet, kemudian buka lamannya cortexdjp.pajak.go.id. Mungkin kalau masih bingung juga, mungkin di mesin pencarian ya, ketik aja Cortex DJP, nanti akan ada pilihan lamannya cortexdjp.pajak.go.id. Biasanya muncul di paling atas itu, Pak ya? Ya, betul. Karena kan kayak lagi trending nih kan, barang baru di 2025. Gitu. Nah, jadi kawan pajak kalau tadi setelah mengakses laman akan muncul di halaman, ya saya bilang halamannya Cortex, ada tulisannya huruf kapital, huruf besar gitu, kemudian ada warna biru dan kuning, warna khas DJP tentunya kan. Tulisannya adalah Cortex, kemudian di situ ada menu-menunya ternyata Kak. Menu-menunya di laman itu ada di sisi kiri ada login, kemudian di sisi sebelahnya ada isian yang harus tentu kawan pajak isi saat mau mengakses Cortex, gitu kan Kak. Nah, di lamannya itu ada tadi ada lupa kata sandi, tombol login, bagi pengguna baru ada menu daftar di sini, lalu yang terakhir ada menu aktivasi akun. Oh baik, berarti ada beberapa menu di halaman awal Cortex ini. Di halaman awal Cortex pun sudah ada menu-menunya apa saja yang harus kawan pajak istilahnya isi ya, kemudian apa yang dapat digunakan. Gitu Kak. Baik. Kemudian apakah ada penjelasan lebih lanjut Bapak terkait menu-menu ini? Oh, jadi dari menu-menu itu coba kita ini ya sampaikan ke kawan pajak ini Kak ya. Oke, baik. Kita kupas satu-satu nih. Jadi setelah kawan pajak tadi mengakses laman Cortex, kemudian tampilannya, nah tampilannya pun sebenarnya oleh DJP makin kesini makin diperbarui kan. Makin user friendly begitu ya, Pak ya? Betul. Nah, menu login kawan pajak dapat digunakan bagi wajib pajak, kawan pajak yang telah memiliki akses Cortex, kemudian mengisi ID penggunanya dan kata sandi, terus mengisi captcha, baru login. Itu menu satu. Yang kedua ada menu lupa kata sandi. Baik. Nah, berarti ini digunakan untuk kawan pajak yang sudah punya akun Cortex, kemudian lupa nih kemarin password atau kata sandinya itu apa. Nanti kawan pajak bisa menggunakan menu ini. Nah, kemudian kata sandi ini, lupa kata sandi ini, kalau kawan pajak klik akan diarahkan untuk mengisi ID penggunanya. Kalau orang pribadi adalah NIK, kalau badan usaha atau instansi pemerintah ada NPP yang 16 digit. Gitu Kak. Berarti, kemudian kalau kalau tadi kan ada menu lagi tuh, daftar di sini. Nah, daftar sini digunakan untuk kawan pajak yang belum memiliki NPP, yang mau mendaftar untuk memiliki NPP, baik orang pribadi atau badan usaha. Gitu. Lalu yang terakhir ada menu aktivasi akun. Nah, menu aktivasi akun ini digunakan untuk kawan pajak yang belum pernah mengakses Cortex nih. Jadi karena sebelumnya menggunakan contohnya DJP online gitu kan, kemudian sekarang sistem administrasinya Cortex. Bagaimana mengakses untuk pertama kali, untuk bisa masuk ke Cortex harus diaktifasi dulu akunnya. Jadi buat
kawan pajak yang sudah punya NPWP tapi belum pernah mengakses Cortex atau DJP online itu pakai yang aktivasi gitu Iya, Pak ya? kita aktivasi dulu. Kemudian juga tadi berarti ada menu lupa kata sandi. Iya betul, namanya ini ya, kita manusiawi. Kadang Oke. baru 5 menit yang lalu pun kita udah lupa gitu kan. Jadi tepat sekali sebenarnya digunakan. Apalagi mungkin kawan pajak punya lebih dari 10 password yang disimpan gitu Pak Iya ya. betul. Nah, nanti Emailnya aja lebih dari satu kan. iya Apa betul. yang harus Berarti nanti untuk lupa kata sandi akan dikirimkan melalui email begitu ya Pak ya? Iya betul, akan dikirim ke email yang terdaftar di DJP. Oke. Oke, baik kan. Kalau kawan pajak pengen tadi mengakses Cortex, ini tadi udah menu-menunya. Kita sekarang bagaimana untuk cara loginnya kan Iya, gitu kan? betul. Kita cara loginnya. Jadi setelah kawan pajak mengakses halamannya, kemudian ada tampilannya, ada tulisannya Cortex, di sebelah kirinya ada menu login. Kawan pajak dapat mengisi ID pelanggan, ID pelanggan sih. Aduh, saya lupa. ID pengguna. Sering belanja ini sore ya Pak ya? Aduh. Oke. ID pengguna. Nah, ID pengguna, kemudian memasukkan kata sandinya. Jangan lupa di situ ada captcha ya yang harus diisi. Nah, kalau itu semua sudah sesuai, baru mengklik menu login yang di bawah. Baik. Nah, ID pengguna ini yang tadi kalau orang pribadi adalah NIK, kalau badan usaha atau instansi pemerintah adalah NPP itu, tapi NPP yang 16 Kak. 16 digit. 16 digit. Gitu. Dengan penambahan 0 di depan gitu Pak ya? Nah, 0 itu kan kalau NPP udah terdaftar sebelumnya ya. Baik, Kalau udah terdaftar sebelumnya untuk NPWP badan itu ditambah 0 di depan, gitu Kak. Oke. Jadi barusan merupakan part yang paling penting ya kawan Betul. pajak. Bagaimana sih cara untuk login melalui Cortex? Nah, saya coba ulang sekali lagi ya Pak ya. Ya. Jadi kawan pajak setelah masuk di Cortex nanti silahkan untuk mengisi ID pengguna, Ya. yaitu NIK apabila kawan pajak adalah WP Orang pribadi. Betul. Kalau badan menggunakan NPWP 16 digit. Ya. Kemudian kawan pajak memasukkan kata sandi. Ya. Selanjutnya Captcha. juga captcha. Ya. Captcha jangan sampai salah. Kemudian tinggal diklik login, kawan pajak sudah berhasil masuk ke halaman Cortex. Betul. Begitu. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari Pak Hardi? Oke, baik. Jadi kawan pajak untuk pertama kali kawan pajak login ke Cortex yang merupakan sistem administrasi yang digunakan oleh DJP sejak tahun pajak 2025 gitu kan. Apakah semuanya kawan pajak harus tahu nih Kak nih? Nah, sekarang gitu. Kalau kawan pajak punya kewajiban NPP, kemudian ada pemenuhan hak dan kewajiban, ya tentunya harus tahu ini. Betul. DJP pun sudah ini ya, sudah dari awal tahun kita selalu menyampaikan ke kawan pajak semua bahwa 2025 kita harus Cortex loh. Nah, apalagi sekarang sudah Desember ya. Iya, sudah di penghujung tahun. Penghujung tahun. Oke. Berarti kawan pajak yang memang memiliki kewajiban di perpajakan jangan sampai lupa untuk mengakses Cortex. Dikepoin terus Cortexnya, Hardi begitu ya? Iya betul. Nah mungkin saya sedikit mengulas tadi di halaman awal Cortex itu ada beberapa menu. Kita ulang lagi. Jadi ada ID pengguna, kemudian kata sandi dan captcha itu untuk login. Betul. Kemudian nanti di bawahnya ada lupa kata sandi, itu digunakan bagi kawan pajak apabila lupa kata sandi. Lupa kata sandi Cortexnya. Lupa kata sandinya, oke. Kemudian di bawahnya lagi ada menu daftar di sini. Daftar sini Daftar. bagi kawan pajak yang memang belum punya NPWP. Oke, bagi kawan pajak yang belum punya NPWP berarti kliknya di daftar di sini.
Kemudian ada satu lagi itu adalah aktivasi. Akun ya, Aktivasi akun itu bagi kawan pajak yang belum pernah mengakses Cortex ataupun DJP online begitu. Oke, ya betul Kak. Semoga bisa dipahami dan bisa mencerahkan bagi kawan pajak semuanya. Mungkin menambahkan ini Kak. Ya, jadi sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja ya, bahwa NIK itu NPWP orang pribadi adalah NIK, jadi yang digunakan di Cortex bukan NPWP orang pribadi yang lama. Jadi menggunakan NIK nih Kak. NIK. Kemudian tadi kalau emang mau login orang pribadi masukkan NIK, masukkan kata sandinya, CAPTCHA, kemudian klik login, akan berhasil mengakses Cortex-nya. Tapi kalau ternyata kawan pajak ini mengalami kendala, ya bolehlah kawan pajak datang ke kantor pajak terdekat ya, untuk istilah kita asistensi gitu ya. Yang terdekat saja, nggak harus di Gorontalo. Kantor pajak terdaftar. Betul sekali. Selain tadi yang telah disampaikan Pak Hardi, mungkin nanti kita juga akan mengadakan podcast kembali dengan tema pembahasan yang lain. Ya. Betul ya Pak Hardi? Betul. Jadi untuk mengakses Cortex, tentu kawan pajak tadi kita review lagi harus mempunyai perangkat ya. Betul. Oke, perangkatnya bisa komputer, laptop, telepon genggam. Kalau sekarang yang iPad ya? iPad. Boleh, bisa digunakan. Kemudian jangan lupa untuk jaringan internetnya, karena memang web based bukan aplikasi, jadi memerlukan jaringan koneksi internet ya. Setelah tadi perangkat ada, jaringan internet ada, kawan pajak tinggal mencari laman Cortex-nya, yaitu djp.pajak.go.id. Siapkan ID-nya, siapkan sandinya, CAPTCHA untuk login-nya tentu Kak. Tinggal disesuaikan bagi kawan pajak yang lupa kata sandi, klik lupa kata sandi. Belum terdaftar NPWP-nya, daftar dulu. Atau belum pernah mengakses Cortex sebelumnya, bisa diaktifasi dulu. Betul. Gitu. Jadi memang kelihatannya, kok susah ya. Biasanya kan barang baru, ya kita harus kenalan dulu kan. Iya. Nah, kalau nggak kenal, maka tak sayang. nah, gitu. Jadi harus kenalan dulu biar tahu kan. Setelah tahu, ternyata untuk login itu gampang. Gitu. Ternyata cari laman Cortex-nya juga gampang. Di mesin pencarian juga Cortex DJP gitu langsung muncul. Nah, tapi memang Kak Retno ya untuk kita semua, termasuk kita ya, kita kemudian kawan pajak juga harus meningkatkan kewaspadaan karena banyak yang meniru kan. Betul sekali. Mulai marak penipuan Pak Hardi ya. Yang digunakan untuk hal-hal di luar pajak sebenarnya kan, gitu kan. Jadi pastikan bahwa laman yang diakses adalah cortexdjp.pajak.go.id, huruf kecil semua. Baik. Mungkin kalau ada tambahan dan sebagainya di Cortex DJP form atau aplikasi Cortex, gitu kan. Jelas bukan itu. Jadi pastikan kawan pajak yang diakses hanya https://cortexdjp.pajak.go.id, huruf kecil semua. Oke. Jadi penambahan lagi kawan pajak ya yang perlu diperhatikan, yaitu alamat websitenya, jangan sampai keliru. Iya. Mungkin ada yang mirip begitu ya. Ternyata bukan dari DJP gitu kan. Betul sekali. Jadi harus dipastikan bahwa itu cortexdjp.pajak.go.id. Ya, betul. Dan kemudian tadi telah direview bahwa loginnya ternyata mudah Pak Ardi ya. Iya, betul.
Mudah Jadi, sekali. Mudah sekali, tidak sesulit yang kita bayangkan selama ini. Kalau misalkan kita belum pernah mengakses Cortex, oh, sepertinya sulit sekali begitu ya Pak ya. Baik kawan pajak, kita sudah di penghujung podcast kita pada kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan dan juga menambah wawasan kawan pajak semuanya. Nanti kita akan kembali lagi dengan tema pembahasan-pembahasan lain yang tidak kalah menarik ya Pak Iya, Ardi. tentunya akan. Nah, jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kami, sosial media KPP Pratama Gorontalo, supaya tidak tertinggal informasi-informasi terkini yang lain. Baik, kami selaku penyuluh KPP Pratama Gorontalo undur diri. Sekian dan sampai jumpa lagi.